diceritakan di dalam satu hadis, barang siapa menuntut ilmu kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, tidaklah Allah akan menangguhkan 3 hal yang pasti akan Allah berikan. Yang pertama, Allah akan panjangkan usianya. Yang kedua, Allah akan lebarkan rezekinya. Yang ketiga, Allah jamin dia tidak akan mati kecuali dengan husnul khatimah. Maka hadis inilah yang membuat kita semakin berbesar hati bahwa hadirnya kita di tengah-tengah ini dalam ilmunya Rasulullah, ini wujud kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Kadang manusia ini dia tidak berpikir bahwa rezeki yang Allah berikan ini yang lebih hebat dari dunia dan isinya adalah taat kepada Allah. Rezeki berupa uang, rezeki berupa fasilitas dunia, baik itu mobil, rumah maupun kendaraan motor, ini Allah berikan kepada siapapun, bahkan orang yang kafir sekalipun, bahkan orang yang zalim sekalipun Allah berikan. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa seandainya dunia ini ada harganya sebesar sayapnya nyamuk, maka orang kafir tidak akan pernah diizinkan oleh Allah meminum walaupun hanya seteguk air. In kanat dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'wadatan kafiran syarabal ma'. Wa in kanat dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'wadatan kafiran syarabal ma'. Jadi jika seandainya nyamuk ini ada harganya, dunia itu seharga sayapnya nyamuk, maka tidak ada satupun di dunia ini orang yang kafir mendapatkan rezeki walaupun hanya seteguk. Penting kita pahami bersama, dunia ini tidak ada harganya. Dan barang siapa mengejar dunia, dia akan terhina. Barang siapa meninggalkan dunia, dia akan mulia. Dunia ini ibarat bayang-bayang. Kalau kita kejar bayang-bayang, sampai kapanpun bayang-bayang tersebut akan lari. Namun jika kita tinggalkan bayang-bayang, dimanapun berada bayang-bayang itu akan mendampingi. Kita kan punya bayang-bayang ini. Kita coba kejar bayang-bayang kita, bisa? Tidak bisa. Apakah ada bayangan yang meninggalkan kita? Kita lari sekencang apapun, apakah ada bayangan yang meninggalkan kita? Ada dunia. Kalau semakin kita kejar dunia, dia akan semakin lari. Dan Anda akan semakin terseok-seok dan letih. Maka tinggalkanlah dunia. Dunia yang akan mendampingi dan membentengi kita. Dan ini tidak bisa dipolitisir. Tidak bisa dipolitisir, nggak bisa pakai politik, ya. Agama ini nggak bisa dipolitik. Saya berbuat ini agar seperti ini, saya berbuat ini agar seperti ini. Ini beda dengan dunia usaha. Ubudiyah, ya. Ubudiyah, kita beribadah kepada Allah. Ini sangat berbeda dengan membuka usaha.
Kalau membuka usaha perlu dengan strategi politik agar kita bisa menarik orang lain, agar toko kita, usaha kita diidolakan orang, menjadi trending topik, menjadi dikagumi orang. Anda tidak bisa terapkan ini dalam agama. Kalau kita mencoba menerapkan ini dalam agama, tersungkur gitu loh. Jadi kalau di dalam usaha kita boleh menghias strategi, promosi. Kamu seperti ini ya, kamu seperti ini. Kalau ketemu saya kamu nanti begini-gini. Strategi politik ya, agar dia dihormati orang, agar dia punya kewibawaan di hadapan jamaah, agar dia punya kedudukan di hadapan santri-santrinya. Anda nggak bisa terapkan ini dalam agama. Kalau kita mau terapkan ini dalam agama, tersungkur, dihinakan oleh Allah. Beda dengan orang jualan. Orang kalau jualan itu mobilnya harus bersih, mobilnya harus bersih, dipajang di depan agar bisa menarik semua orang. Itu kalau dunia usaha. Beda dengan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Jangan sekali-kali menggunakan agama ini sebagai alat agar kita mendapatkan kedudukan di hadapan manusia. Faliyatubillah min dzalik. Sudah betul. Jadi penting diketahui bersama, kalau kita menggunakan strategi dalam agama ini akan semakin susah. Dan pada akhirnya mau tidak mau Anda akan tanafus. Anda akan tanafus. Apa itu tanafus? Agama ini disaing-saingan. Majelis ini disaing-saingan. Majelis saya tidak sehebat majelismu. Majelis saya ini luar biasa, jauh lebih terhormat daripada majelis kalian. Makanya Majelis Ridwan itu pertama kali di Tuban diselenggarakan, dicaci maki habis-habisan, Pak. Ada apa majelisku pakai banner? Ada apa majelisku pakai pengumuman di jalan? Ada apa majelis kok pasang foto? Sing ngelokno saiki gawe ngono kabeh. Dulu yang mencaci maki itu, sekarang tiru-tiru Ridwan. Aneh ya? Aneh enggak? Gharib ya. Ada apa pakai pamflet? Majelis ini humul. Apa itu humul? Tersembunyi. Gak perlu kita. Lah kok saiki nggawe stiker, melok-melok, nggawe jaket pisan. Saiki nggawe banner saya tak delok. Lah pangan-pangane dhewe ya. Biasa itu. Anda tidak bisa berpolitik dalam agama. Anda akan dihinakan sama Allah. Ada orang berdakwah itu berbagai cara. Ada bil kitabah, tulisan. Ada dengan syairnya. Hadroh ini ya. Hadroh ini dia berdakwah di jalan Allah dengan apa? Dengan suaranya, munsyid dengan suaranya, yang pegang rebana dengan rebana. Ini menarik agar manusia semakin merindukan Rasulullah. Semuanya dai ilallah. Antum juga yang hadir di sini para jamaah, ini juga dainya ilallah, dainya Allah. Dengan apa? Datang pakai baju yang bagus, sunnah-sunnahnya Rasulullah digunakan dengan akhlak yang luhur. Akhirnya bagaimana? Orang tertarik datang di majelis. Oh, ini ya karakter orang-orang yang hadir di majelis. Akhirnya banyak orang-orang tertarik. Makanya jika kita menggunakan baju ini, ketika pakai baju seperti ini, lalu kita tidak pula menggunakan akhlak, justru akan mencederai nama baiknya Rasulullah. Jadi kalau kita pakai baju seperti ini, waspada kita, hati-hati, jangan sampai kita berbuat melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah dan terhindar dari berprasangka buruk kepada orang dan menjelekkan atau menilai rendah orang lain.